Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Rahayu Sabdana dari kelas 6A2 dengan NPM 183107300048. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas akuisisi data, yaitu tentang pemrosesan sinyal audio. Yang pertama-tama yaitu kita harus merekam suara kita terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah merekam suara saya, ada 3 rekaman. Ini yang pertama. Yang pertama dengan yang kedua ini. Dan yang ketiga ini. Nah, ketika sudah direkam, maka rekaman ini kita cari untuk lokasi filenya. Nah, untuk lokasi filenya sendiri ada di display Windows C, user HP, dokumen. Nah, untuk rekaman ini sendiri kita pindahkan ke data yang sesuai dengan yang telah dibaca dengan MATLAB. Di sini saya tempatkan di data D, tugas AD, EK. Nah, ini bisa dilihat. Nah, dan selanjutnya kita buka MATLAB. Kita bisa buka MATLAB. Nah, ini bisa kita cari mungkin seperti ini dulu. Nah, ini kita cari, tadi saya simpan di tugas AD, EK. Nah, ini bisa dilihat sudah ada untuk file audionya. Nah, di selanjutnya langsung saja ke scriptnya. Saya menggunakan Live Editor. Yang pertama di sini untuk membersihkan variabel yang tersimpan dalam workspace, karena workspace-nya masih banyak data, saya menggunakan clc clear. Nah, ini untuk membersihkan workspace. Dan selanjutnya untuk mereload file audio yang akan dijalankan dan frekuensi samplingnya, kita memasukkan file audionya, yaitu dengan menuliskan script EK, fs frekuensi sampling 1 sama dengan audio rate. Di sini untuk membaca audio rate, untuk membaca audio yang telah kita rekam tadi dengan nama EK DTM for I. Nah, untuk mempersingkat waktu, kan ada 3 input, maka kita bisa memasukkannya, bisa mengcopy. Di sini sudah. Nah, untuk menampilkan panjang dari data yang telah kita input, di sini saya menggunakan variabel ek sama dengan lain untuk fungsi panjang. Yang dalam kurung ek
Untuk mempersingkat waktu kita kopas saja. Dua, tiga. Selanjutnya untuk menentukan variabel T atau durasi data agar durasinya sama, kita menggunakan rumus T. T untuk T durasinya. Di sini Y adalah variabelnya sama dengan 0 sampai dengan durasi dikurangi sampai dengan variabel dikurangi dengan 1 dibagi dengan frekuensi sampling. T sama dengan 0,2 N kurangi dengan 1 dibagi dengan sampling Fs Fs1 dan selanjutnya untuk mempersingkat waktu kita kopas saja karena fungsinya sama, mungkin untuk inputannya saja yang tidak sama. Kita kopas selanjutnya ini diganti dengan 2, ini 2, ini 3, juga 3. Maka di sini untuk menampilkan grafik dari durasi data yaitu dengan fungsi plot dalam kurung plot T K, EK. Nah, di sini kita kopas saja. Kopas 2, 3, sudah. Ya, selanjutnya itu menyamakan durasi waktu atau sampling data agar dapat digabungkan. Di sini saya menggunakan S E K
sama dengan EK Fs frekuensi sampling 1 dibagi 10 bagi 10 Fs 1 dikali 80 per 10. Kita kopas. Di sini EK2 frekuensi sampling 2 EK3 Fs frekuensi sampling 3. Selanjutnya menentukan dan memastikan variabel dari data N sebagai variabel durasi atau panjang waktu dengan simbol T dan masing-masing dari file audio yang telah saya inputkan. Itu saya menggunakan NS EK sama dengan length untuk melihat panjang. S EK V EK2 3. Nah, di sini untuk menggabungkan semua file dari audio hasil sampling, yaitu hasil sama dengan SY, hasil sama dengan S dari yang sudah kita gabungkan tadi, S, karena menggunakan matriks EK, S EK2, S EK3. Oke, seperti ini. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu grafik penggabungan dari keseluruhan audio dan suara audio. Nah, di sini kita menggunakan musik plot lagi dari hasil frekuensi sampling 1. Di sini saya menggunakan salah satu sampling saja karena untuk 3 sampling itu sama, yaitu 48.000 untuk nilainya. Mungkin bisa kita coba apakah ada error atau bisa jalan. Kita coba. Ini yang pertama adalah clear all untuk membersihkan
Ini bersih, maka di workspace akan dibersihkan dan tidak ada sisa pengerjaan yang tadi. Dan selanjutnya kita jalankan lagi. Ini dari data yang pertama, yaitu ini ada datanya, ini bisa dilihat dengan frekuensi sampai 48.000. Selanjutnya, nah ini sama samplingnya, untuk panjang datanya berbeda. Ini untuk panjang datanya berbeda. Selanjutnya yaitu, nah ini plot. Nah, ini plot dan suara audio yang telah saya inputkan. Selanjutnya untuk yang kedua, mungkin ada kesalahan di sini. Oh, samplingnya ini mungkin 2. Oke. 3. Oke, bisa dilanjut. Mungkin karena sudah selesai untuk menulis sintaknya, mungkin kita langsung saja untuk mencobanya. Kita coba step by step. Ini step pertama untuk membersihkan dari workspace. Nah, ini workspace sudah bersih. Sini. Selanjutnya, ini untuk filenya atau inputannya, datanya bisa dilihat. Ini untuk input datanya jadi dari channel 1. Ini bisa dilihat. Dan selanjutnya untuk frekuensi samplingnya yaitu 48.000. Sama untuk samplingnya. Nah, di sini kita plot dari data yang telah saya inputkan dan suara. Itu untuk suara yang pertama. Selanjutnya untuk suara yang kedua beserta plotnya. Untuk suara yang ketiga oke. Nah, di sini digunakan untuk fungsi datanya, bisa dilihat yaitu ini fungsi datanya. Selanjutnya panjang data bisa dilihat di workspace. Ini untuk panjang datanya berbeda. Ini untuk panjang datanya. Ini untuk panjang data. Kita lanjutkan. Ini untuk panjang data yang kedua. Nah, di sini selanjutnya
untuk menyamakan durasi waktu atau sampling agar dapat digabungkan. Nah, ini bisa dilihat step by step-nya. Nah, selanjutnya yaitu penggabungan dari ketiga data. Nah, ini untuk melihat kembali data yang telah kita gabungkan tadi atau yang telah kita samakan agar nanti dapat digabungkan. Bisa dilihat di sebelah. Oke. Nah, dan selanjutnya untuk selanjutnya adalah hasil. Hasil ini adalah data dari penggabungan dari 3 inputan tadi. Nah, ini untuk hasilnya. 1 kali double ini untuk hasilnya. Ini untuk hasil. Ini. Selanjutnya kita memplot hasilnya. Saya Nah, seperti itu mungkin untuk penggabungannya. Mungkin kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Mungkin untuk yang terakhir sedikit terpotong karena durasinya saya samakan dengan durasi yang di atasnya. Mungkin bisa nanti disesuaikan lagi dengan mengganti durasinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menambahkan 10 kali untuk suaranya agar lebih jelas. Saya tambahkan 10 kali semua. Dan ini untuk menentukan dan memastikan variabel data atau n sebagai variabel durasi sepanjang waktu t yang masing-masing dari file audio yang telah terinput. Untuk datanya bisa dilihat di sebelah kanan. Nah, selanjutnya itu menggabungkan semua file audio dari hasil sampling. Jadi di sini itu penggabungan dari 3 audio yang telah saya inputkan. Dan yang terakhir yaitu hasil dari grafik penggabungan seluruh audio dan suara audio. Saya Eka Rahayu Septiana dengan NPM 1831 Saat ini saya menjadi mahasiswa Teknik Elektro semester 6. Saat lulus nanti saya akan melanjutkan kuliah untuk mendapatkan gelar Magister Teknik Elektro. Karena ini mengulang lagi karena ada yang error. Saya Eka Rahayu Septiana dengan NPM 183107300048. Saat ini saya menjadi mahasiswa Teknik Elektro semester 6. Saat lulus nanti saya akan melanjutkan kuliah untuk mendapatkan gelar Magister Teknik Elektro. Mungkin untuk hasilnya seperti itu, mungkin masih banyak yang error, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.